Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi ini yang indah, di mana kita bisa berjumpa dalam acara Kurenungkan Firman-Mu, di mana kita akan terus merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Saya percaya ketika hidup kita bergantung dan sesuai dengan firman Tuhan, maka disitulah hidup kita akan menjadi kehidupan yang diberkati. Berkat Tuhan bukan hanya bicara soal materi, tapi damai sejahtera, sukacita di hati kita itu adalah berkat Tuhan. Karena itu ikuti acara ini sampai akhir dan biarkan Roh Kudus menjamah hati Anda. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi di hidup kami. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Biar sungguh-sungguh firman Allah membangun sebuah nilai kehidupan yang kekal di hidup kami. Supaya kami boleh berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Diserahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana kehidupan kekristenan itu selalu terjadilah dua kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang sekedar beragama Kristen atau mengikut Tuhan karena motivasi yang lain. Tapi ada satu kelompok yang disebut dengan murid Kristus. Orang-orang yang telah dimuridkan. Tidak menampik daripada sebuah kenyataan bahwa ada orang-orang yang sekalipun ke gereja tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar sekelompok orang yang hanya berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Apa yang sedang terjadi di hati mereka? Ya, kebanyakan dari kita mungkin bisa mewakili keadaan itu. Karena itu biar pagi hari ini izinkan Tuhan menjamah hati kita. Ya, izinkan Tuhan berbicara di hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25. Dikatakan begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus tahu ternyata ada sekelompok besar orang yang mengikuti Tuhan itu dengan motivasi yang salah. Mereka mengikut Tuhan karena kenyang. Yesus baru saja berbuat atau membuat mujizat di mana dia kasih makan 5.000 orang. Sehingga dari peristiwa mujizat itulah banyak orang yang mengikut Tuhan, tetapi motivasi mereka adalah perut mereka. Motivasi mereka karena mereka makan gratis dengan kenyang. Makanya waktu Yesus melihat keadaan hati mereka, Yesus langsung berbicara kepada titik persoalan, yaitu apa? Motivasi hati mereka. Mereka ini cuma mau berkat saja. Mereka ini orang-orang yang cuma mau mencari mujizat aja. Saya percaya saudara, Tuhan itu pasti memberikan mujizat. Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin saudara. Tetapi mengenal dia secara pribadi itu jauh lebih penting. Bukan sekedar berkat, bukan sekedar mujizat yang dialami, tapi mengenal Tuhan itu jauh lebih penting. Sehingga nanti ketika kita mengalami persoalan yang cukup berat, lalu mungkin doa kita belum dijawab, kita punya masalah yang belum selesai-selesai, kita sudah berdoa seolah-olah kayak Tuhan belum menjawab doa-doa kita, maka kita itu tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Kita meletakkan Kristus di atas segalanya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan yang paling berat dalam kehidupan ini aja, Anda tetap berkata bahwa Yesus di atas segalanya. Makanya ini harus jadi motivasi kekristenan kita. Yesus itu harus di atas berkat dan mujizat di hidup kita. Saya percaya Tuhan suka melakukan mujizat di hidup Anda dan di hidup saya. Tetapi di atas semua itu, biarlah Yesus menjadi pusat perhatian kita. Yesus menemukan orang-orang ini punya motivasi yang salah. Makanya Yesus langsung bilang bahwa kamu itu mencari aku bukan karena melihat tanda, tapi karena kamu telah makan dengan kenyang. Yesus melihat hati mereka ini menjadi pengikut Tuhan ke gereja cuman karena ingin bertemu dengan mujizat Tuhan. Tidak salah sebenarnya.
Tetapi percayalah bahwa di atas mujizat itu ada pribadi Tuhan yang harus Anda kenal, yang harus Anda cintai. Karena itu paradigma, pola pikir kita harus berubah. Anda ke gereja karena Anda mencintai Tuhan, titik sudah. Anda diberkati, Anda mengalami promosi hidupmu, itu adalah bonus berkat. Itu yang tidak boleh menyilaukan kita. Amin saudara. Namanya bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Selama Yesus ada di hatimu dan kau letakkan dia di atas segalanya, maka Anda punya alasan untuk bahagia sekalipun Anda nggak punya apa-apa. Apalagi kalau Anda sedang bertemu dengan mujizat Tuhan. Oh oke, mengalami promosi hidup, kenaikan berkat lah, mujizat kesembuhan lah. Oh kita bersyukur untuk itu. Tetapi Yesusnya harus di depan. Itu yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Amin saudara. Makanya Yesus ketemu dengan sekelompok orang yang hanya mementingkan diri pribadi mereka. Hanya mementingkan kebutuhan mereka. Mereka cuma pikirkan diri sendiri, mereka gagal untuk memikirkan apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Makanya banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Orang Kristen ini berusaha untuk mengatur Tuhan. Berdoa Tuhan harus begini ya, setelah itu begini ya, setelah itu begini ya, setelah itu begini ya. Seolah-olah Tuhan tuh harus memenuhi skenario hidup kita. Salah. Bukan Tuhan yang memenuhi skenario kita, bukan, tapi justru kita yang harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Anda dan saya yang harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau itu menjadi motivasi hidup kita, saya percaya berkat, mujizat, damai sejahtera, sukacita akan terus melekat dalam hidup kita. Untuk apapun situasi kehidupan kita. Amin. Amin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kelompok orang banyak itu apa? Saudara, kalau kita baca ya terus saudara, mereka ini adalah orang-orang yang pingin roti. Coba lihat ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah kan, mereka ini motivasinya adalah roti, makan, kenyang. Mereka gak terlalu tertarik dengan pribadi Yesus. Mereka itu cuma mencari roti saja. Makanya mereka berdoa, Tuhan berkati aku. Berikanlah kami roti. Berikanlah kami roti itu senantiasa supaya kami tidak lapar dan haus. Motivasi mereka cuma kepada harta. Motivasi mereka hanya kepada mujizat. Hanya itu. Begitu Yesus berkata, makanya terus ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus berkata, loh, kamu itu perlu aku. Aku inilah roti hidup. Kalau kamu bersama dengan aku, kamu tidak akan pernah lapar dan haus. Yesus sedang memberikan sebuah gambaran bahwa hidup itu bukan hanya makanan dan minuman secara jasmani. Kau perlu Yesus di hidupmu. Kau perlu Yesus ada di hatimu. Ya, di hidupmu itu yang menguatkan engkau. Itu yang membuat engkau sungguh-sungguh bertahan dengan kekuatan yang daripada Tuhan sehingga engkau bisa kuat menghadapi badai apapun. Mereka itu gak ngerti yang seperti itu. Karena apa? Motivasi mereka cuma berkat. Pribadi Yesus bagi mereka gak terlalu penting. Ya, pribadi Tuhan gak terlalu penting. Asal aku bisa makan aja gak apa-apa. Makanya kelompok orang-orang seperti ini mudah bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Coba akhirnya ayat 41. Coba perhatikan ayat 41. Maka coba lihat. Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Orang Yahudi itu gak mengerti apa yang menjadi inti daripada pengajaran Tuhan. Mereka itu gak mengerti. Mana bisa Yesus dimakan? Apalagi kalau sudah berkeringat tambah asin kan begitu. Mereka ini cuma melihat bahwa sesuatu yang bisa dimakan. Yesus bicara soal sesuatu yang rohani, yang bersifat kekal. Inilah kebutuhan hidupmu yang sesungguhnya. Tapi mereka nangkapnya adalah roti yang bisa dimakan itu. Makanya banyak orang Kristen seringkali menjadi salah paham dengan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup mereka.
Ketika karakter mereka dibentuk, ketika proses terjadi, banyak dari mereka mulai kecewa. Karena apa? Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Tuhan tuh kayak melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan bahkan. Padahal Tuhan itu mengarah kepada satu karakter hidupnya yang harus berubah. Makanya proses terjadi. Tapi bagi orang Kristen yang model begini, mereka kecewa. Makanya begitu mereka dengar bahwa Yesus berkata, akulah roti itu, nggak ada roti lagi, maka mereka bersungut-sungut. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bahkan menolak kehendak Tuhan. Bahkan mereka menolak apa yang Tuhan mau. Mereka menolak apa yang Tuhan ajarkan karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Padahal Kristenan kita itu menjadi begitu. Kita mudah ngomel dengan Tuhan. Ketika sebuah kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan itu menjadi objek dari kesalahan. Ya, Tuhan itu menjadi objek dari kemarahan hidup kita. Oh, gara-gara Tuhan nih, aku ngalami ini. Masa aku ngalami ini, Tuhan gak sayang sama aku. Oh, masa aku begini, Tuhan gak mencintai aku. Terus akhirnya kita mengomel terus. Nah, kelompok Kristen yang seperti ini yang saya sebut dengan kelompok Kristen euforia. Mereka adalah orang yang tidak mau lebih dalam mengenal Tuhan. Mereka bukanlah murid yang mau dimuridkan. Tapi mereka adalah seorang yang mengikut Tuhan karena motivasi yang salah. Tidak menampik ini kenyataan yang terjadi di gereja. Karena itu izinkan saya memberitahukan kepada Anda. Di tahun 2024 ini, mari kita mengasihi Tuhan dengan hidup kita. Mari kita mencintai Tuhan dengan hidup kita. Anda mengikut Tuhan karena Anda mencintai Tuhan. Hari ini Anda diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau Anda belum diberkati, Anda tetap kedapatan mencintai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, yang ketiga apa? Kelompok besar itu, coba lihat. Kelompok besar itu ketika diajar oleh Tuhan tentang roti hidup itu, mereka nggak tahan. Mereka tidak tahan. Makanya ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus sedang mengajar sesuatu yang langsung bersentuhan dengan roh mereka yang memisahkan antara daging dan roh. Ya, langsung memisahkan antara keinginan daging dan keinginan roh, dipisahkan oleh Tuhan. Makanya itu orang-orang yang hidupnya mendua hati, mereka yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, oh mereka akan bersungut-sungut dan kecewa dengan Tuhan. Makanya ayat 66 dikatakan, langsung dikatakan begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Wow, saya berharap saudara dan saya adalah orang Kristen yang setia. Kita itu adalah orang yang mau belajar tentang Tuhan. Kalau Tuhan mengajar kita itu bukan lewat pengajaran, tapi lewat kehidupan. Karena itu apapun yang terjadi buat hidup Anda, belajarlah sesuatu dari Tuhan. Tunggu dulu, sabar dulu. Apa yang Tuhan mau hidupku ini berubah. Kalau motivasi kita cuma roti tadi seperti orang banyak, oh kita nggak akan tahan. Proses pemisahan antara manusia roh dan manusia daging membuat kita nggak tahan. Murid-murid yang waktu itu cuma euforia saja, diajar, mendengar pengajaran Yesus, mereka nggak tahan. Alkitab berkata mereka mulai meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang tidak tahan ketika Tuhan mengajar hidupnya. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dengan kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Karena keinginannya tidak terpenuhi, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, biar ini menjadi berita yang sungguh-sungguh meneguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan itu menjawab doa Anda. Tapi cara Tuhan menjawab doa Anda tidak harus sesuai dengan keinginanmu atau caramu. Tuhan itu pasti menjawab doa Anda dan saya. Tapi cara Tuhan menjawabnya tidak harus dengan cara Anda. Tuhan punya cara sendiri. Nah, disitulah dibutuhkan namanya iman. Disitulah perlu dibutuhkan sebuah namanya ketekunan. Disitulah dibutuhkannya namanya kesetiaan Anda.
kepada Tuhan. Kalau Anda meletakkan Yesus di atas segalanya, saya percaya hatimu akan tetap mengasihi Tuhan. Di tengah badai apapun, Anda tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu untuk Anda terus mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Amin. Saya percaya hari ini biar kita menjadi orang Kristen yang bukan euforia saja. Kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Apapun situasi Anda dan saya, mari kita kagumi Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudara. Karena itu biar pagi hari ini sebelum kita melakukan semua aktivitas, mari kita cek hati kita. Mari kita berkata bahwa Tuhan, Engkau segalanya di hidupku. Engkau segalanya. Engkau tidak pernah dikalahkan oleh apapun situasi hidupku. Engkau yang termanis. Engkau yang terbaik. Kekaguman dalam hatiku tidak boleh bergeser sedikit pun. Dengan persoalan yang aku alami hari ini. Tidak mudah bergeser. Aku tetap berkata dan mengangkat tanganku berkata, aku mengasihimu. Aku kagum akan Engkau. Sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Berkatalah Tuhan, ubah hatiku, bentuk hatiku. Biar hatiku penuh dengan kekaguman akan Engkau. Dan itu yang akan mengalahkan. Mungkin hari ini Anda punya persoalan. Tapi persoalanmu tidak pernah menggeser kekagumanmu dengan Tuhan. Disitulah kau akan melihat mujizat sedang terjadi di hidupmu. Paling tidak hatimu mengalami yang namanya damai sejahtera. Yang dunia tidak bisa berikan. Anda mengalami damai. Persoalan belum selesai tapi hatimu tenang menghadapinya. Karena Anda tahu Tuhan menyertaimu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau lebih dari segalanya. Yesus, kami kagum akan Engkau. Kami letakkan Engkau di atas segalanya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan untuk selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kekuatanmu, kekuatanmu bagi kami untuk selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan. Ku kagum akan Engkau, oh haleluya, haleluya. Thank you Lord, haleluya. Mari biar kekaguman dengan Tuhan tidak boleh bergeser di hatimu dan hatiku. Apapun yang Anda alami, Yesus itu mengasihimu. Dia sungguh-sungguh memperhatikan hidupmu. Bahkan kasih-Nya di hidup kita itu jauh lebih besar daripada dosamu. Karena itu setiap orang bisa datang dalam keberanian kepada Tuhan. Dia yang mengasihimu, Dia yang mencintaimu. Jangan seorang pun merasa ditinggalkan pagi ini. Tidak boleh seorang merasa sendirian. Tuhan bersamamu. Karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan. Apapun situasi Anda, di lembah bayang maut sekalipun, kau tetap percaya bahwa Yesus mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Karena itu biar pagi hari saya mau berdoa untuk orang-orang yang lagi mengalami persoalan. Izinkan Tuhan untuk menjamah hatimu. Izinkan itu mujizat terjadi sekarang. Saya percaya hujan mujizat yang sedang mengalir atas hidup Anda. Orang-orang yang sakit, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Biar sungguh-sungguh Tuhan menjamahmu pagi ini. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang sakit. Sakit di kepala, bagian di bahu, di dada, kaki, tangan, paru-paru, di jantung, di ginjal. Oh, aku berdoa di usus, aku berdoa supaya Tuhan kau menjamahnya. Pagi hari ini apapun yang mereka alami Tuhan, mereka tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang menjamah hidup mereka. Sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus. Datanglah kesembuhan atas setiap orang ini. Sehingga setiap mereka mengalami pemulihan daripada Allah. Aku berkata di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan ini. Untuk rumah tangga yang mau hancur di ujung perceraian. Oh, aku berkata aku tolak segala perceraian. Tidak akan pernah ada di rumah tangga yang ada. Aku berdoa anggur yang baru mulai mengalir. Kasih setia Tuhan atas keluarga ini. Sehingga hubungan suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak dipulihkan. Pengampunan itu mengalir. Sehingga setiap mereka boleh berada dalam pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kau serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini. Aku berkata di dalam nama Yesus. Sebagai hamba Tuhan melepaskan berkat atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda di acaraku renungkan firman-Mu pagi ini. Saya berharap, saya mendorong Anda untuk terus mengikuti acara ini dengan setia. Ya saudara, supaya terus berkat daripada Tuhan itu ada pada hidup Anda. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng atau tekan tombol kasih komen atau apalah supaya Anda bisa terus terupdate di acara yang akan memberkati Anda. Ya, karena itu sampai ketemu minggu depan di acara Renungkan Firman-Mu dengan semangat yang baru. Bye bye, Tuhan berkati.